Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau ibu tanya apa kabar hari ini, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi ya. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah siap belajar? Dah. Baiklah, sebelum belajar alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doanya. Adalah kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Anggun Pratiwi, Hadiro. Bunga Nirwana, Hadiro. Karlen Ardi Claresen, Hadiro. Madina Zahrani, Hadiro. Mira Amanda, Hadiro. Khairul Ramdhani. Hadiro. Kalau cowok tuh hadir, gak ada hadiroh. Selfie Widya Astuti. Hadiro. Baik, semua hadir semua ya. Alhamdulillah pada berangkat semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dan akhlak tercela. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang pengertian akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah perilaku baik. Oke, benar Mbak Dina. Tepuk tangan dulu dong buat Dina. Jadi, akhlak terpuji adalah perilaku atau sikap yang baik yang dibenarkan oleh agama dan disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada yang udah tahu apa saja contoh dari akhlak terpuji? Itu contoh akhlak terpuji adalah jujur, pemaaf, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Oke, dengan mandat tepuk tangannya dong. Jujur, maaf, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Nah, jadi akhlak terpuji adalah perilaku atau sikap yang baik yang dibenarkan oleh agama dan disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun contoh dari akhlak terpuji adalah sikap jujur, sikap pemaaf, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Selanjutnya akhlak tercela. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang pengertian akhlak tercela? Saya siapa yang tahu? Akhlak tercela adalah perilaku yang buruk atau tidak baik. Nah, benar kawan, tepuk tangannya dong buat kawan. Jadi akhlak tercela adalah perilaku yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh agama serta tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada yang bisa sebutkan contoh dari akhlak tercela? Contoh akhlak tercela: iri, sombong, licik, berbohong, mencuri.
Oke, benar. Benar sekali Anggun. Contoh dari akhlak tercela adalah licik, sombong, terus apa lagi? Iri, berbohong, dan mencuri. Jadi anak-anak, akhlak tercela adalah perilaku yang tidak baik, dan tidak dibenarkan oleh agama serta tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya adalah sifat licik, sifat sombong, mencuri, iri, dan berbohong. Jadi kita sebagai anak muslim, kita harus menghindari yang namanya akhlak tercela. Karena akhlak tercela ini akan membawa kita masuk ke dalam neraka, karena ini tidak disukai oleh Allah. Paham ya tentang pengertian akhlak terpuji dan akhlak tercela? Baik, di sini Ibu punya beberapa gambar. Nanti Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, nanti tugas kalian adalah mendiskusikan tentang dan mengamati tentang gambar ini. Lalu kalian jelaskan pengertiannya. Kalian tulis pengertiannya pada kertas ini. Jadi nanti satu kelompok akan mendapatkan 2 gambar yang akan didiskusikan dan dipresentasikan ke depan. Sudah paham? Baik, untuk pembagian sistem kelompoknya, di sini Ibu punya beberapa kertas. Ya, silakan untuk kalian maju satu persatu terlebih dahulu. Selanjutnya, Karlen. Cepetan. Terus, ya selanjutnya, Anggun. Terus, Doni. Manda. Ayo, yang belum diambil. Terus ini masih sisa 1. Siapa yang belum kebagian? Nah, sekarang silahkan dibuka. Lalu kalian cocokkan yang dapat nomor 1 satu kelompok dengan yang dapat nomor 1, yang dapat nomor 2 satu kelompok dengan yang dapat nomor 2, dan yang dapat nomor 3 satu kelompok dengan yang dapat nomor 3. Silahkan dibuka gulungan kertasnya, terus dilihat. 2 sama 2, 3, 1 silahkan di sini. 1 silahkan di sini. Kalian bergabung sama Madinah. Terus yang kelompok 3 di ujung sana ya. Geser. Agak dikasih jarak. Sudah? Nah, ini sekarang Ibu akan bagikan gambar-gambar ini kepada kelompok ini. Maju ke sini aja, nggak apa-apa. Kelompok 2 maju ke sini aja. Maju. Sini. Nah, ini gambar untuk kelompok 1. Selanjutnya nama kalian. Ini gambar untuk kelompok 2. Dan ini gambar untuk kelompok 3. Lalu ini kertasnya. Nanti kalian tulis di situ, kalian amati gambarnya. Gambar 1 itu tentang perilaku apa, gambar 2 tentang perilaku apa. Kalian tulis di kertas kosong itu tadi, lalu kalian presentasikan di sini. Mengerti? Baik, sudah paham ya tadi yang Ibu jelaskan tugasnya suruh berdiskusi dan mengamati? Sudah paham? Sudah. Sekarang silakan kalian tulis terlebih dahulu, lalu kalian presentasikan ke depan. Silakan ditulis, waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah habis, silahkan diselesaikan. Sudah ya, sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, saatnya kalian
bersama kelompok kalian mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan ke depan. Paham? Paham. Baik, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Gambar 1 adalah sikap jujur dan termasuk akhlak terpuji. Jujur adalah berkata apa adanya, sikap tulus hati dan tidak berbohong. Oke, benar sekali ya. Gambar 1 ini adalah sikap jujur. Kenapa? Karena di sini anak ini memecahkan sebuah vas. Lalu anak ini ngomong apa adanya atau bicara apa adanya kepada ibunya bahwa vasnya ini telah dia pecahkan. Sehingga perilaku anak ini termasuk sikap jujur. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok 1 ditempel gambar yang keduanya. Nah, silakan dijelaskan kelompok 1 gambar 2 ini termasuk ke dalam akhlak apa? Gambar 2 adalah akhlak tercela karena dia mencontek saat ulangan dan itu termasuk sikap licik. Licik adalah sifat negatif yang bisa membahayakan diri sendiri. Licik berarti banyak akal buruk, pandai menipu dan curang. Oke, benar ya. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu benar bahwa gambar 2 ini adalah sifat licik. Kenapa? Karena dia mencontek. Jadi mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Jadi ketika kita sebagai anak muslim ketika ujian tidak boleh mencontek. Karena mencontek ini adalah sifat curang, licik dan sifat culas. Mengerti? Ngerti. Oke, baik. Sudah paham ya apa yang telah apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, yaitu gambar 1 tentang perilaku apa? Jujur. Selanjutnya gambar 2 tentang perilaku licik. Yang gambar 1 ini berarti termasuk akhlak terpuji. Selanjutnya gambar 2 termasuk akhlak tercela. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompoknya Doni dan Anggun. Oke, baik kelompok 2. Sekarang coba jelaskan ke teman-temannya gambar 1 ini termasuk gambar apa dan termasuk ke dalam akhlak terpuji atau akhlak tercela. Silakan. Gambar 1 adalah sikap iri karena tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesenangan, termasuk akhlak tercela. Ya, benar. Jadi gambar 1 ini termasuk akhlak tercela karena dia ini iri melihat si anak 1 ini mendapatkan piala atau mendapatkan kesenangan. Oke, benar ya. Gambar 1 ini termasuk akhlak tercela. Selanjutnya gambar 2 dari kelompok 2 apa gambarnya? Gambar 2 adalah sikap bersyukur, yaitu mengakui adanya kenikmatan dan menampakkannya serta memuji atas pemberian nikmat tersebut adalah akhlak terpuji. Oke, benar ya. Dari kelompok 2 yang gambar 2 ini termasuk akhlak terpuji. Karena dia ini bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan, yaitu berupa makanan, dan dia menampakkannya dengan mengucap alhamdulillah. Jadi kita sebagai anak muslim ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita harus bersyukur. Caranya yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, benar ya kelompok 2. Bagus sekali. Tepuk tangannya dulu dong buat kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan boleh dilepas gambarnya dan silakan boleh duduk. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok terakhir, silakan pada kelompok 3 dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, di sini ada kelompoknya Amanda dan si Bunga. Coba dipresentasikan apa yang telah kalian diskusikan tadi. Silakan ditempel gambarnya. Gambar 1. Silakan Amanda dijelaskan kepada teman-temannya gambar 1 ini termasuk gambar apa? Gambar 1 adalah sifat sombong termasuk akhlak
tercela karena sombong adalah sikap mental yang memandang rendah orang lain dan memandang tinggi diri sendiri, adalah keadaan orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Oke, benar ya. Jadi dari kelompok 3 ini, gambar 1 ini termasuk akhlak tercela. Karena mengapa? Karena dia sombong. Dia tidak katanya tidak bisa memegang uang kricikan. Itu termasuk sifat sombong. Karena dia merasa dirinya itu paling tinggi. Itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh memiliki sifat Sombong. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, gambar yang selanjutnya silakan ditunjukkan dan dijelaskan. Gambar 2 adalah sikap pemaaf, yaitu akhlak terpuji karena suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Oke, benar ya. Jadi pada gambar 2 ini termasuk akhlak terpuji ya. Karena apa? Karena dia ini saling memaafkan, yaitu sifat yang menerima dan tidak ada ingin balas dendam terhadap kesalahan orang lain. Jadi sudah paham ya dari presentasi kelompok 3, yaitu gambar 1 ini tentang akhlak tercela, yaitu sifat sombong, Selanjutnya gambar 2 termasuk akhlak terpuji, yaitu sifat saling memaafkan. Oke, benar, bagus sekali kelompok 3. Beri tepuk tangannya dulu dong buat kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh diambil gambarnya dan duduk kembali. Baik, sudah paham ya tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela ini? Sudah. Jadi sekali lagi, akhlak terpuji itu apa? Pengertian akhlak terpuji itu adalah perilaku atau sikap yang baik yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya ada sifat jujur, pemaaf, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Jadi kita sebagai anak muslim yang pintar, kita harus menanamkan sifat jujur, pemaaf, bersyukur, dan sabar serta ikhlas ini dalam diri kita, yaitu sebagai cerminan akhlak terpuji. Oke, selanjutnya pengertian akhlak tercela adalah perilaku yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh agama serta tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja contoh dari akhlak tercela? Ada jadi ini semua adalah contoh dari akhlak tercela, yaitu perilaku yang tidak baik. Jadi kita sebagai anak muslim yang baik juga harus meninggalkan sifat tercela ini, tidak dibolehkan. Jadi kita tidak boleh licik ya, yaitu mencontek saat ulangan misalnya. Tidak boleh sombong dan tidak boleh mencuri serta tidak boleh berbohong. Ini tidak dibolehkan. Baik, sudah paham sampai sini? Sudah. Alhamdulillah jika sudah paham. Baik, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini, yaitu tentang alat terpuji dan alat tercela. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baiklah, sudah bagus semua, sudah paham semua. Beri aplausnya dulu dong buat kita semua. Baik, cukup sekian materi pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah kalian sudah paham semua ya tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.